Halo sobat pecinta film, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membedah sebuah film yang penuh dengan lapisan teka-teki, yaitu film Affection. Film ini bukan sekedar horor biasa, melainkan sebuah eksperimen pikiran yang membuat kita mempertanyakan makna ingatan dan jati diri seseorang. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan kegelapan yang sangat pekat. Suara napas yang tersengal-sengal dan detak jantung yang berpacu kencang menjadi pembuka yang sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, mata seorang wanita pun terbuka. Dia adalah Ellie, diperankan dengan sangat brilian oleh Jessica Rothe. Saat setelah sadar, Ellie mendapati dirinya terbaring di sebuah kamar tidur bergaya klasik dengan nuansa warna pastel yang sedikit pudar. Cahaya matahari pagi menyeruak masuk ke dalam jendela. Namun alih-alih merasa tenang, Ellie justru merasa ada sesuatu yang sangat salah. Pintu pun terbuka, dan seorang pria pun masuk dengan senyum yang terlalu lebar, terlalu sempurna. Pria itu bernama Bruce. Dia menatap Ellie seolah-olah Ellie adalah satu-satunya alasan dia masih bernapas di dunia ini. Bruce mendekat, membelai rambut Ellie dan berkata dengan suara yang sangat lembut. "Akhirnya kamu bangun sayang, kamu sudah tidur selama 3 hari. Ellie mengerutkan kening. Instingnya berteriak bahwa pria di depannya ini adalah orang asing. Namun sebelum dia sempat memprotes, Bruce memanggil seorang gadis kecil masuk ke dalam ruangan. Gadis itu adalah Alice. Dia berlari kecil memeluk Ellie dan memanggilnya Mama. Seketika hati Ellie pun mencelos. Dia tidak merasakan ikatan emosional apapun tentang dirinya. Tak ada memori hangat, tak ada rasa kasih sayang yang membuncah, hanya kekosongan yang dingin dan rasa asing yang mencekik. Bruce kemudian menjelaskan bahwa Ellie baru saja mengalami kecelakaan hebat dalam sebuah perjalanan liburan keluarga yang sangat tragis. Menurut Bruce, mobil mereka terperosok ke dalam jurang, dan Ellie menderita cedera otak traumatis yang menyebabkan amnesia retrograd. Menurut Bruce, ini adalah keajaiban medis bahwa Ellie bisa selamat dan terbangun kembali. Namun ada satu detail kecil yang membuat penonton merasa curiga. Setiap kali Ellie bertanya tentang detail kecelakaan itu, Bruce akan memberikan jawaban yang sangat teknis dan sangat kaku. Seolah-olah dia sedang membacakan catatan dari sebuah manual instruksi. I need to make a phone call. Hari-hari berikutnya menjadi sebuah siklus yang sangat menyesakan. Rumah mereka terletak jauh di dalam hutan, terisolasi dari sebuah peradaban. Tak ada sinyal telepon, tak ada televisi, dan satu-satunya akses keluar adalah jalanan tanah yang panjang dan tertutup pepohonan yang lebat. Bruce sangat protektif, atau lebih tepatnya sangat mengontrol. Dia mengatur kapan Ellie makan, kapan dia harus istirahat, dan selalu memastikan Alice berada di dekat Ellie untuk memancing ingatannya kembali. Keanehan mulai terasa ketika Ellie mencoba mencari jejak masa lalunya. Got you a bunny? No, but Dad. Suatu malam saat Bruce dan Alice sedang tertidur, Ellie memberanikan diri untuk menggeledah meja kerja Bruce di ruang belajar. Di sana, dia tidak menemukan foto-foto pernikahan yang seharusnya ada. Tak ada album keluarga, tak ada surat-surat lama. Yang dia temukan hanyalah tumpukan dokumen medis dengan grafik-grafik rumit tentang pola gelombang otak dan sintetis protein. Daughter are not dead. You have the technology. Di pojok meja terselip sebuah buku catatan tua, sampulnya sudah rusak. Dengan tangan gemetar, Ellie membukanya. Di dalam buku itu tertulis sebuah nama yang sangat asing bagi kehidupan barunya. Sarah Thompson. Ada alamat yang tercatat di sana, sebuah rumah di Maine, ribuan mil jauhnya dari lokasi mereka sekarang. Ellie tertegun. Nama itu terasa seperti sangatan listrik di otaknya. Tiba-tiba gilasan memori muncul seperti potongan film yang terbakar. Aroma laut yang asin, dinginnya salju di Maine, suara ombak, dan seorang pria yang sama sekali bukan Bruce. Namun dia merasa pria itu adalah orang yang paling dia cintai. Ellie jatuh terduduk. Rasa sakit kepala yang hebat menyerang kepalanya. Sebuah kejang yang membuatnya terjatuh ke lantai. Bruce tiba-tiba muncul di balik pintu. Wajahnya tidak lagi terlihat tenang, melainkan tampak panik dan dingin dalam waktu bersamaan. Dia tidak terlihat cemas karena istrinya sakit, melainkan cemas karena eksperimennya mulai menemukan celah. "Kamu tidak seharusnya melakukan ini, Ellie," bisik Bruce dingin sambil menyuntikkan sesuatu ke lengan Ellie. Pandangan Ellie mulai kabur. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, dia melihat Bruce mengeluarkan sebuah alat pemindai kecil dari saku jas dan menempelkannya di belakang telinga Ellie.
Saat itu, Ellie menyadari satu hal yang mengerikan. Dia bukan hanya sedang dikurung, dia sedang diperbaiki. Dia hanyalah sebuah aset yang sedang diribut. Saat kesadaran Ellie perlahan memudar, dia mencoba mengingat wajah pria dari mainnya itu. Siapa dia? Mengapa ingatan ini terasa jauh lebih nyata daripada Bruce, Alice, dan rumah ini? Ellie menyadari bahwa dia berada di dalam labirin yang tidak dia buat sendiri. Dia sedang terperangkap dalam sebuah narasi yang ditulis oleh orang lain untuk tujuan yang sama sekali tidak dia pahami. Di akhir bagian pertama ini, kita ditinggalkan dengan pertanyaan besar. Apakah Ellie adalah korban penculikan atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Mengapa Bruce begitu terobsesi dengan keluarga ini? Dan yang terpenting, apakah Sarah Thompson masih hidup? Atau dia hanyalah bayangan dari seseorang yang sudah lama hilang? Itulah awal mula dari perjalanan kelam Ellie. Bagian pertama ini berhasil membangun suasana yang mencekam yang luar biasa. Membuat kita merasa seolah-olah kita pun ikut terjebak bersama Ellie di dalam rumah tersebut. Jika kalian merasa bagian pertama ini sudah cukup membingungkan, tunggu sampai kita masuk ke bagian kedua di mana kebenaran tentang rumah itu mulai terungkap dengan cara yang sangat brutal. Setelah insiden di ruang kerja berakhir dengan suntikan misterius dari Bruce, Ellie terbangun keesokan paginya dengan perasaan yang jauh lebih buruk. Kepalanya terasa berat, seolah-olah ingatannya baru saja diaduk-aduk dengan sendok logam yang sangat dingin. Namun yang paling menakutkan bukan rasa sakit itu, melainkan sikap Bruce. Pria itu menyambutnya di meja makan dengan sepiring sarapan yang tertata rapi. Senyuman yang bahkan lebih hangat dari kemarin, dan sebuah pernyataan yang sangat mengintimidasi. Over time, they will fade. I remember. Kamu sempat mengigau semalam, sayang. Sepertinya efek samping kecelakaan itu mulai menimbulkan mimpi buruk. Tapi jangan khawatir, aku sudah menyesuaikan dosis obatmu. Kalimat itu bukan sekedar perhatian seorang suami. Itu adalah sebuah peringatan. Then you're just Ellie, my wife. Ellie sadar Bruce bukan hanya merawatnya. Dia sedang memonitor stabilitas sistem di dalam dirinya. Seiring berjalannya hari, Ellie memutuskan untuk bermain peran. Jika Bruce ingin dia menjadi seorang istri yang patuh, maka dia akan menjadi yang paling patuh. Dia mulai mengamati setiap gerak-gerik Bruce. I've searched all over. Dia memperhatikan bagaimana Bruce tidak pernah benar-benar memakan makanannya sama dengannya. Bagaimana dia seringkali menghilang ke ruang bawah tanah dengan membawa peralatan medis yang sangat berisi. Dan bagian yang paling aneh, bagaimana Alice sang anak terkadang menatap Ellie dengan tatapan kosong. Seolah-olah dia sedang menunggu instruksi dari seseorang yang tidak bisa dilihat. When? I don't remember. Satu sore, saat Bruce sedang sibuk dengan perawatan rutin di bengkel rumah yang tertutup, Ellie memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Alice. Dia membawa sebuah boneka usang yang dia temukan di gudang, mencoba membangun ikatan yang lebih manusiawi dengan bocah itu. Let's have a girls' day. I'll get Mr. Bunny. Bisik Ellie sambil menatap tajam mata bocah itu. Apa kamu ingat di mana kita sekolah dulu? Atau siapa teman-temanmu? Alice tidak menjawab. Dia hanya memutar kepala dengan gerakan yang sedikit kaku. Hampir seperti robot yang mengalami glitch. Forget about me again, Mommy. I'm trying to help. Mama lupa lagi ya, jawab Alice dengan nada datar yang sangat dingin. Ayah bilang, Mama perlu lebih banyak waktu untuk menyinkronkan memori. Kita harus menjadi keluarga yang bahagia, Mama. Kalau tidak, Ayah akan kecewa. Kata menyinkronkan membuat bulu kuduk Ellie meremang. Anak kecil tidak bisa menggunakan bahasa teknis seperti itu. Alice! Ellie pun menyadari bahwa Alice pun mungkin bagian dari proyek yang sama. Apakah Alice benar-benar anaknya atau apakah Ellie justru merupakan hasil produksi Bruce? Ketegangan mencapai titik didih ketika Ellie menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik lemari buku besar di ruang tamu. Dengan memanfaatkan keteledoran Bruce yang lupa mengunci pintu, Ellie menyelinap masuk. Ruangan itu bukan kamar biasa, itu adalah pusat kendali, di mana terdapat monitor-monitor besar yang menampilkan data biometrik milik Ellie secara real time. Detak jantung, tekanan darah, bahkan aktivitas gelombang otaknya terpampang jelas di layar. Namun yang membuat napas Ellie seolah terhenti adalah apa yang di balik monitor itu. Sebuah dinding yang dipenuhi dengan puluhan foto wanita yang wajahnya sangat mirip dengannya. Namun dengan variasi gaya rambut, warna kulit, dan ekspresi yang berbeda. Di bawah setiap foto terdapat label nama dan angka tahun. Nama Sarah Thompson ada di sana, di samping foto yang sangat mirip dengan wajah asli yang Ellie ingat dalam mimpi buruknya.
Ternyata, Ellie hanyalah salah satu dari sekian banyak percobaan. Bruce tidak sedang mencoba menyelamatkan istrinya. Dia sedang melakukan trial and error untuk menciptakan replika manusia yang sangat sempurna. Ellie adalah literasi terbaru yang paling stabil sejauh ini. Tetapi tetap saja, dia dianggap cacat karena ingatan masa lalunya masih terus bocor. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari lorong. Bruce datang. Ellie dengan panik mencoba keluar. Namun sebuah guncangan hebat terjadi di rumah itu. Bruce berdiri di ambang pintu dengan tatapan mata yang tidak berpura-pura lagi. Tak ada lagi senyum lebar yang palsu. Yang tersisa hanyalah tatapan seorang ilmuwan yang sedang melihat spesimen yang rusak. Kamu terlalu ingin tahu, Ellie. Suara Bruce menggema, dingin dan tanpa emosi. Di saat itulah, untuk pertama kalinya Ellie melawan. Bukan dengan fisik, melainkan dengan mental. Dia mulai memaksa dirinya untuk memanggil kembali ingatan tentang Maine sekuat tenaga. Grieved every second of every day. I used to be a person. Dia membayangkan aroma garam laut, dinginnya salju, dan wajah pria di masa lalunya. Mencoba menimpa data buatan yang ditanamkan Bruce ke dalam otaknya. Bruce meringis kesakitan memegang kepalanya sendiri. Ternyata ada semacam ikatan syaraf antara mereka. Sebuah koneksi neural yang membuat penderitaan Ellie juga dirasakan oleh Bruce. Ellie berdiri di atas pria itu. Tidak lagi menjadi korban yang ketakutan, melainkan seseorang yang mulai mengendalikan situasinya sendiri. Apakah ini berarti Ellie akan berhasil keluar dari rumah terkutuk itu? Atau justru dia akan kehilangan dirinya sepenuhnya dalam upaya pemberontakan ini? Ellie tidak membuang waktu. Dia tidak menunggu Bruce pulih. Dia tahu bahwa di dalam rumah ini setiap detik adalah nyawa. Ternyata Sarah Thompson yang asli tidak pernah diculik oleh Bruce. Sarah adalah seorang ilmuwan jenius yang bekerja sama dengan Bruce dalam proyek Eternity. Mereka berdua mencoba menemukan cara untuk mentransfer kesadaran manusia ke dalam kerangka sintetis agar bisa hidup selamanya, mengatasi batasan biologis manusia. Bruce yang tidak bisa menerima kematian istrinya kehilangan akal sehatnya. Dia menggunakan sisa-sisa teknologi yang mereka kembangkan bersama untuk mencoba menghidupkan kembali Sarah yang sudah mati. Ellie bukanlah korban penculikan acak. Ellie adalah android biologis yang dirancang dengan memori dan pola saraf yang disalin dari otak Sarah yang telah diawetkan. Alice bukanlah anak mereka, melainkan prototipe gagal dari proyek yang sama yang Bruce pertahankan karena dia tidak sanggup membuang kegagalan tersebut. Ellie terjatuh ke lantai. Kenyataan ini menghantam lebih keras daripada pukulan apapun. Dia bukan Sarah. Dia bukan manusia yang lahir dari rahim. Dia hanyalah tumpukan sel sintetis dan kode memori yang dipaksa untuk percaya bahwa dia memiliki masa lalu. Untuk pertama kalinya, dia tidak melihat wajah Sarah Thompson. Dia melihat sebuah karya seni yang dingin, hasil dari obsesi seorang pria yang memuja mayat. Kemarahan yang selama ini terpendam berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan tajam. Tekad untuk mengakhiri siklus ini. Dia mendekati Bruce bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran bahwa mereka adalah ketawanan dari masa lalu yang sudah seharusnya terkubur. Siapa yang menyangka bahwa twistnya adalah sejauh ini? Ternyata kengerian utama film ini bukan terletak pada monster di luar, melainkan pada ego manusia yang mencoba bermain menjadi Tuhan. Rumah itu kini bukan lagi sebuah tempat perlindungan, melainkan sebuah perangkap yang sedang sekarat. Kamu akan membunuh kita semua, teriak Bruce dengan suara yang sudah serak. Jika data itu hilang, kamu tidak akan punya identitas. Kamu akan menjadi kosong. Kamu bukan siapa-siapa. Ellie menatap Bruce dengan tatapan yang tenang. Jauh lebih tenang daripada pria yang mengaku sebagai suaminya itu. Dia tidak tahu siapa dirinya sekarang. Tak ada lagi memori tentang Maine. Tak ada lagi memori tentang Bruce. Tak ada memori tentang keluarga. Dia hanyalah sebuah kesadaran yang baru saja lahir ke dunia tanpa masa lalu. Dia tidak lagi memiliki nama, tidak memiliki identitas, dan tidak memiliki rumah. Namun untuk pertama kalinya, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah Thompson maupun Bruce. Kebebasan sejati. Kamera perlahan menjauh menunjukkan Ellie yang menghilang di kejauhan.